Dimanapun Anda berada hari ini, boleh bersama-sama mengatakan sama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama merayakan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga kita sudah merayakan sekaligus kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab mengatakan yaitu Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi saya mau saudara dan saya bukan hanya merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus sekaligus kebangkitannya, tetapi sebagai orang percaya saya rindu saudara mengalami kuasa dari kematian Yesus dan kuasa dari kebangkitan Yesus. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Alkitab mengatakan yaitu Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kita. Dia diserahkan bukan karena pelanggarannya sendiri, tapi dia diserahkan karena pelanggaran kita. Pelanggaran kita ditanggungkan kepada Yesus, kemudian Allah menghukum semua pelanggaranmu, dosamu di tubuh anaknya sampai anaknya mati. Jadi dengan kata lain, kalau semua dosamu, semua pelanggaranmu sudah dihukum di tubuh anaknya, hari ini kabar baiknya tidak lagi ada penghukuman buat setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Dan dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Jadi waktu Allah membangkitkan Yesus, kebangkitan Yesus adalah tanda bukti, kwitansi, resip bahwa Allah menerima segala sesuatu yang Yesus lakukan untuk membayar semua dosamu. Dan kebangkitan Yesus adalah tanda bukti bahwa semua dosamu sudah dihapus, diampuni, dan hari ini saudara dan saya menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Amin. Nah, bagaimana caranya mengaplikasikan kematian dan kebangkitan Yesus secara praktis dalam kehidupan kita? Simple. Saudara cukup menyadari dalam hidupmu sehari-hari, karena apa yang dia lakukan di atas kayu salib, menggantikan posisi kita, menanggung setiap pelanggaran kita. Senantiasa, bagaimana caranya mengaplikasikan kematian dan kebangkitan Yesus? Senantiasa memiliki kesadaran yang pertama, tidak lagi ada penghukuman dalam hidupmu, dalam hidup saya. Amin. Dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Bagaimana caranya mengaplikasikan kebangkitan Yesus? Senantiasa menyadari dalam hidupmu setiap hari, setiap saat, bahwa saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Kalau saudara menyadari kedua hal ini, tidak ada penghukuman. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam kehidupanmu sehari-hari. Saya percaya saudara akan mengalami kuasa dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa itu kuasa kematian dan kebangkitan? Nanti kita akan sama-sama melihat. Tetapi sebelum kita melihat, saya mau saudara betul-betul menyadari bahwa tidak lagi ada penghukuman, dan saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman. Kita lihat firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Amin. Nah, saya percaya cerita ini sudah tidak asing lagi buat saudara. Di sini diceritakan pagi-pagi betul ketika Yesus sedang duduk mengajar di bait Allah, datanglah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa seorang perempuan yang ketangkep basah ketika sedang berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan ini di tengah-tengah mereka untuk mencobai Yesus. Alkitab mengatakan untuk mencobai Yesus, dan mereka berkata kepada Yesus, menurut hukum Musa, menurut hukum Taurat,
Musa memerintahkan kepada kita untuk melempari perempuan yang berbuat demikian, melempari dengan batu. Kita harus melempari perempuan ini dengan batu menurut hukum Taurat yang diperintahkan Musa. Nah, kemudian singkat cerita, Yesus berkata begini kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan ia yang pertama melempari batu kepada perempuan ini. Kemudian Alkitab menceritakan satu persatu pergi, mulai dari yang tertua. Sehingga tinggal Yesus bersama perempuan ini. Kemudian Yesus bertanya kepada perempuan ini, hai perempuan, tidak adakah yang menghukum engkau? Kemudian perempuan ini berkata, tidak ada Tuhan. Kemudian Yesus berkata, perhatikan baik-baik perkataan Yesus. Yesus berkata begini, aku pun tidak menghukum engkau. Perhatikan baik-baik. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Perhatikan baik-baik apa yang Yesus katakan. Urutannya jangan dirubah. Pertama kali Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Setelah itu Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Perhatikan baik-baik urutannya. Nah, sekarang yang terjadi adalah banyak orang, bahkan gereja, memutarbalikkan perintah Tuhan kepada perempuan ini. Saudara dan saya tidak bisa memutarbalikkan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di awal, tetap harus di awal. Apa yang Tuhan taruh di awal, manusia tidak boleh taruh di akhir. Perhatikan baik-baik. Apa yang Tuhan perintahkan di sini? Yang pertama kali Tuhan perintahkan, aku pun tidak menghukum engkau. Ini yang pertama kali Tuhan ucapkan. Kemudian selanjutnya Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi banyak orang, bahkan gereja memutarbalikkan. Gereja atau orang berkata begini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, maka Tuhan atau kami tidak akan menghukum kau. Diputarbalikkan. Tuhan berkata sekali lagi, yang pertama, aku pun tidak menghukum kau. Kemudian baru setelah itu Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tetapi sekarang gereja, orang kebanyakan memutarbalikkan. Orang berkata begini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, maka Tuhan atau kami tidak menghukum kau. Nah, saya mau saudara mengerti, waktu Tuhan berkata demikian, aku pun tidak menghukum kau, yang pertama. Kemudian Tuhan baru berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya mau saudara mengerti, Tuhan punya alasan. Kenapa? Karena ketika perempuan ini menerima tidak ada penghukuman, setelah itu perempuan ini dia tidak memiliki pikiran tentang penghukuman di dalam pikirannya, dalam kesadarannya, dalam hatinya. Sehingga setelah itu dia punya kekuatan untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Ini asal kekuatan itu timbul. Dari mana kekuatan itu bisa timbul? Perhatikan baik-baik. Aku pun tidak menghukum kau. Ini kasih karunia Tuhan. Betul? Seharusnya perempuan ini dihukum. Tapi Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum kau. Ini kasih karunia Tuhan. Dan ketika dia menerima tidak ada penghukuman, dia punya kekuatan. Dia punya kekuatan untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Artinya apa? Kasih karunia, memberikan kekuatan. Nah, saya mau tanya sama saudara. Dari mana saudara bisa mendapatkan kekuatan untuk tidak berbuat dosa lagi? Ketika saudara menyadari tidak ada penghukuman. Amin. Dari mana saudara bisa mendapatkan kekuatan untuk tidak berbuat dosa lagi? Ketika saudara menyadari tidak ada penghukuman. Ketika saudara tahu bahwa tidak ada penghukuman, maka saudara punya kekuatan untuk bangkit dan tidak berbuat dosa lagi. Tetapi yang mau musuh saudara lakukan, yang mau iblis lakukan, iblis senantiasa mau menaruh pikiran dalam pikiranmu tentang penghukuman. Supaya apa? Supaya saudara selalu merasa bersalah, merasa terhukum. Nah, dalam kehidupan sehari-hari saya banyak melihat suami-suami dia bekerja keras dari pagi sampai malam. Saya percaya mereka melakukan yang terbaik buat keluarga mereka, melakukan yang terbaik buat anak-anak mereka. Tetapi sayangnya sampai-sampai mereka suka lupa, nggak punya waktu untuk keluarga, nggak punya waktu untuk anak-anak mereka. Kemudian iblis datang. Saya tahu kamu bekerja keras untuk keluargamu, untuk anak-anakmu. Tapi iblis berkata gini, tapi sayang, kamu nggak punya waktu untuk keluargamu. Jadi iblis dia tahu kapan waktunya dia datang sama saudara mencela dan mencemooh saudara. Jadi saya mau saudara mengerti, iblis selalu datang untuk mencela, mencemooh saudara.
terkadang melalui mulut orang lain. Terkadang melalui mulut orang lain. Itu sebabnya saudara jangan pernah mencela orang. Jangan pernah mencemooh orang. Jangan pernah menghakimi, bahkan menghukum orang. Saudara nggak pernah menyadari suatu saat kalau saudara dalam posisi mereka, bagaimana? Jadi iblis kerjanya mencela, mencemooh. Jadi jangan pernah melakukan pekerjaan yang iblis lakukan. Apa tujuannya iblis mencela, mencemooh? Saudara mencemooh saya. Firman Tuhan berkata begini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30 mengatakan begini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Pertanyaan saya, question. Apa yang menyegarkan tubuhmu? Apa yang menyegarkan tubuhmu? Hati yang tenang. Apa yang menyegarkan tubuhmu? Hati yang tenang. Peaceful heart. Rest. Relax. Tidak khawatir. Tidak takut. Tidak gentar. Amin. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Dengan kata lain, kalau hatimu tenang, peaceful, rest, relax, maka tubuhmu segar. Dengan kata lain, tubuhmu sehat. Jadi apa tujuannya iblis mencela, mencemooh saudara? Untuk membuat saudara merasa bersalah. Untuk membuat saudara merasa terhukum. Ketika saudara merasa bersalah, ketika saudara merasa terhukum, maka hidupmu gak tenang. Hatimu gak tenang. Betul? Kita tadi mengatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hidupmu sehat. Jadi tujuannya iblis mencela, mencemooh saudara supaya saudara merasa bersalah, merasa terhukum, hatimu gak tenang. Apa yang terjadi? Hidupmu gak sehat. Jadi setiap kali saudara berbuat salah, iblis datang mencela, mencemooh saudara. Setiap kali saudara berbuat dosa, iblis datang mencela, mencemooh saudara, membuat saudara merasa bersalah, merasa terhukum. Hidupmu gak tenang. Dan tubuhmu gak segar. Hidupmu gak sehat. Jadi kalau begitu apa yang harus saya lakukan, Pak? Ketika ada saatnya saudara jatuh, berbuat sesuatu yang salah, jangan biarkan iblis datang mencela, mencemooh saudara. Jangan biarkan iblis membuat saudara merasa bersalah, merasa terhukum. Itu sebabnya saudara harus tahu apa yang namanya tidak ada penghukuman. Amin. Saudara mau tahu? Atau nggak mau tahu? Perhatikan baik-baik. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Alkitab mengatakan kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Pertanyaan saya, bagaimana caranya Yesus mati terhadap dosa? Apakah Yesus berbuat dosa? Tidak. Alkitab mengatakan dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Nah, bagaimana mungkin Yesus mati terhadap dosa sedangkan dia tidak berdosa? Ingat baik-baik, Yesus mati bukan untuk dosanya, tetapi dia mati untuk dosa saudara, untuk dosa saya. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa, bukan dosa Yesus, tapi dosa saudara dan dosa saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Semua dosamu ditanggungkan di tubuh anaknya. Allah menghukum semua dosamu di tubuhnya Yesus sampai Yesus mati. Yesus mati terhadap dosa untuk dosa saudara, untuk dosa saya. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Pertanyaan saya, berapa kali Yesus mati untuk dosamu? Berapa kali? Satu kali untuk selamanya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi kalau hari ini saudara jatuh, berbuat salah atau berbuat dosa lagi, Yesus tidak akan datang lagi ke dunia ini, mati lagi untuk dosamu. Tidak akan. Kematiannya terhadap dosa cukup satu kali. Amin. Dan perfect tense. Perfect tense. Kejadiannya tidak akan pernah terulang lagi. Tetapi efeknya sampai di masa mendatang. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi saya punya kabar baik, waktu Yesus mati untuk dosamu, dia cukup mati satu kali. Untuk dosamu selama-lamanya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Nah,
Kemudian di sini dikatakan, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat yang ke-11. Yuk, ayat yang ke-11. Perhatikan baik-baik. Demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Ada kata demikianlah. Apa artinya? Dalam arti yang sama. Karena Yesus, sebagaimana Yesus sudah mati bagi dosa, maka dalam arti yang sama, saudara dan saya juga mati bagi dosa. Amin. Jadi ingat baik-baik. Kenapa Yesus mati bagi dosa? Saudara harus memandangnya, kamu juga mati bagi dosa. Ingat, Yesus mati bagi dosa bukan untuk dosanya. Dia mati bagi dosa untuk dosa saudara, untuk dosa saya. Dia gantikan posisimu di atas kayu salib. Semua dosamu ditanggungkan di tubuhnya. Kemudian Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya sampai anaknya mati. Anaknya mati untuk dosamu, untuk dosa saya. Kematian Yesus, kematian saya, kematian saudara. Jadi kalau Yesus mati bagi dosa, demikianlah saudara dan saya juga sudah mati bagi dosa. Apa artinya mati bagi dosa? Artinya mati bagi dosa artinya dosa tidak lagi ada pengaruhnya dalam hidupmu. Amin. Mati bagi dosa artinya dosa tidak lagi ada kuasanya dalam hidupmu. Dengan kata lain, tidak ada penghukuman. Katakan bersama saya, tidak ada penghukuman. Amin. Nah, saya mau saudara mengerti. Kehidupan kekristenan, setiap hari fokusnya bukan hanya mati bagi dosa, mati bagi dosa. Kamu harus mati bagi dosa, kamu harus mati. No, saudara dan saya sudah mati bagi dosa. Kamu sudah mati bagi dosa. Katakan bersama saya sudah mati bagi dosa. Amin, kamu sudah mati bagi dosa. Semua dosamu ditanggungkan di tubuh Yesus. Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya. Sampai anaknya mati. Kematian anaknya adalah kematian bagi dosa. Dosa saudara, dosa saya. Kematian Yesus, kematian saya, kematian saudara. Itu sebabnya kamu harus memandang bahwa hari ini kamu sudah mati bagi dosa. Dosa gak ada pengaruhnya lagi dalam hidupmu. Dosa gak ada kuasanya lagi dalam hidupmu. Tidak ada penghukuman. Yang percaya boleh bilang amin. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Perhatikan baik-baik, jangan dirubah urutannya. Kamu telah mati bagi dosa. Apa artinya mati bagi dosa? Apa artinya? Dosa tidak lagi ada pengaruh dalam hidupmu. Dosa tidak lagi ada kuasa dalam hidupmu. Tidak ada penghukuman. Nah, orang harus tahu tidak ada penghukuman. Kebanyakan orang nggak berani kasih tahu tidak ada penghukuman. Pak, jangan kasih tahu tidak ada penghukuman. Nanti orang Kristen berbuat dosa semakin seenak-enaknya. No. Kamu harus tahu kamu sudah mati bagi dosa. Kamu harus tahu tidak ada penghukuman. Kalau kamu tahu, maka kamu bisa bangkit dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Ketika kamu tahu bahwa tidak ada penghukuman, setelah itu kamu punya kekuatan bangkit dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Mungkin saudara berkata sama saya, Pak, tadi sebelum saya nonton ibadah online, tadi pagi Pak, saya ribut sama istri saya. Saya mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya saya katakan sama istri saya. Apakah itu dosa? Yes, itu dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi dosa punya kuasanya kalau kamu tidak tahu kebenaran. Kalau kamu tidak tahu kebenaran, kalau kamu lupa kebenaran, apa kebenarannya? Kebenarannya adalah tidak lagi ada penghukuman. Ketika kamu tahu tidak lagi ada penghukuman, kamu punya kekuatan untuk bangkit, melanjutkan kembali hidupmu bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, kalau hari ini tidak lagi ada penghukuman buat setiap orang yang percaya, bukan berarti Allah saudara, Allah saya adalah Allah yang berubah menjadi Allah yang lembek. Tidak. Tidak ada penghukuman. Karena semua dosamu sudah dihukum. Tapi bukan di tubuhmu. Di tubuh yang lain, di tubuh anaknya. Dan ingat baik-baik, karena dosamu sudah dihukum. Dan karena Allah adalah Allah yang adil. Kalau dia sudah hukum dosamu di tubuh anaknya, dia tidak akan pernah lagi hukum dosamu yang sama di tubuhmu. Karena dia Allah yang adil. Amin. Cukup satu kali. Itu sebabnya jangan pernah biarkan iblis datang mencemooh, mencela saudara. Jangan pernah biarkan iblis datang mendakwa.
memberikan rasa bersalah, penghukuman. Sekalipun ketika saudara berbuat sesuatu yang salah, jatuh. Jangan pernah biarkan iblis mendakwa. Jangan terima pendakwaan. Tetapi sebaliknya, saudara harus berkata, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman di hadapan Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, pengajaran ini bukannya untuk membuat saudara berbuat dosa semakin seenak-enaknya, tidak. Tapi pengajaran ini tidak ada penghukuman, akan membuat saudara memiliki kekuatan untuk bangkit dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Seperti yang tadi dialami perempuan yang kedapatan berbuat zina. Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Tidak ada penghukuman, memberikan kekuatan kepada perempuan ini untuk bangkit dan tidak berbuat dosa lagi. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat 12, perhatikan baik-baik. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, kebanyakan orang langsung di ayat yang ke-12, jangan biarkan dosa berkuasa lagi, jangan biarkan dosa berkuasa lagi. Orang tidak mengerti bagaimana caranya supaya dosa tidak berkuasa lagi. Itu sebabnya saudara harus lihat ayat-ayat sebelumnya. Dosa jangan berkuasa lagi. Bagaimana caranya dosa jangan berkuasa lagi? Saudara harus mengerti, supaya dosa nggak berkuasa lagi dalam hidupmu, kamu harus mengerti bahwa kamu telah mati bagi dosa. Dengan kata lain, kamu harus percaya tidak ada penghukuman karena dosamu sudah dihukum. Kamu sudah mati bagi dosa. Amin. Kenapa kamu dikatakan mati bagi dosa? Karena ayat sebelumnya mengatakan, karena Yesus sudah mati, gantikan posisimu, gantikan posisi saya karena dosamu. Kematian dia terhadap dosa bukan karena dia berbuat dosa. Kematian dia terhadap dosa karena dosamu, karena dosa saya. Kematian Yesus, kematian saudara. Kematian dia terhadap dosa artinya saudara dan saya hari ini sudah mati bagi dosa. Tidak ada penghukuman. Kalau kamu mengerti hari ini tidak ada penghukuman, maka apa yang terjadi? Dosa tidak punya kuasanya lagi dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi bagaimana caranya dosa tidak lagi punya kuasanya dalam hidupmu? Dengan menyadari bahwa tidak lagi ada penghukuman. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya, ayat 13. Perhatikan baik-baik. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Nah, di sini berbicara tentang hidup kudus. Betul? Di sini berbicara tentang hidup kudus. Tetapi saya mau saudara mengerti, hidup kudus, kekudusan akan muncul kalau saudara menyadari ayat-ayat sebelumnya tadi. Tidak ada penghukuman. Saya sudah mati bagi dosa. Karena kematian Yesus adalah kematian saya. Dia mati bagi dosa. Itu sebabnya hari ini saya memandang saya sudah mati bagi dosa. Tidak ada penghukuman. Amin. Ketika tidak ada penghukuman, kamu punya kekuatan untuk bangkit dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kekudusan muncul. Perbuatan baik muncul. Kebenaran akan muncul. Kemudian, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu, tanganmu, mulutmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kalau saudara memakai tanganmu mendoakan orang sakit, artinya saudara menyerahkan tanganmu dipakai sebagai senjata kebenaran. Amin. Kalau saudara mempergunakan mulutmu untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, artinya saudara menyerahkan mulutmu dipakai untuk menjadi senjata kebenaran. Amin. Ayat 14. Perhatikan baik-baik. Sebab kamu tidak lagi dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa. Bagaimana caranya kamu tidak lagi dikuasai dosa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Dosa tidak lagi berkuasa dalam hidupmu ketika kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hidup di bawah
kasih karunia. Dosa tidak lagi berkuasa dalam hidupmu ketika kamu tidak hidup di bawah penghukuman, tetapi hidup di bawah pembenaran. Amin. Dosa tidak lagi berkuasa atas saudara kalau kamu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat atau berada di bawah penghukuman. Amin. Ayat berikutnya, 17, 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kalimat ini penting sekali. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Apa maksudnya? Nah, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, sakit penyakit, kemudian kegagalan, kemudian perceraian, sebelum semuanya ini terjadi, akarnya adalah stres. Stres bisa membuat saudara dan saya berbuat sesuatu yang tidak seharusnya saudara dan saya lakukan. Stres bisa membuat saudara dan saya memperkatakan sesuatu yang seharusnya saudara dan saya tidak pernah perkatakan. Bahkan dokter banyak mengatakan banyak penyakit yang diakibatkan karena stres. Nah, pertanyaan saya, apa yang menyebabkan stres muncul? Apa yang menyebabkan stres muncul? Rasa takut, rasa bersalah. Kenapa rasa takut muncul? Kenapa rasa bersalah muncul? Karena saudara hidup di bawah penghukuman. Ketika saudara hidup di bawah penghukuman, maka sistemnya akan bekerja. Timbul perasaan bersalah, timbul perasaan takut. Kemudian apa yang terjadi? Saudara stres. Setelah stres, penyakit timbul, kematian datang. Jadi betapa pentingnya dan betapa diberkatinya kalau hari ini saudara mengerti, tidak ada penghukuman. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman. Nah, kalau saudara mengerti tidak ada penghukuman, apa yang kamu rasakan? Hatimu tenang. Betul? Peaceful. Itu sebabnya kita mengatakan tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Dan kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Peaceful heart. Hidupmu sehat. Amin. Ayat berikutnya mengatakan begini. Perhatikan baik-baik. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran. Kalimat berikutnya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Perhatikan baik-baik. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yesus mati bagi dosa, dosamu, dosa saya. Supaya kita yang telah mati bagi dosa, apa artinya mati bagi dosa? Tidak ada penghukuman. Amin. Sekali lagi saya ulangi. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Dia mati bagi dosa di atas kayu salib. Tapi bukan untuk dosanya. Untuk dosa saudara, untuk dosa saya. Supaya kita yang telah mati bagi dosa, hendaknya kita memandang bahwa kita sudah mati bagi dosa. Dosa gak ada kuasanya lagi. Dosa gak ada pengaruhnya lagi dalam hidupmu, dalam hidup saya. Artinya apa? Tidak ada penghukuman. Amin. Selanjutnya dikatakan, hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Nah, kebanyakan orang berpikir hidup untuk kebenaran. Oh, kita harus selalu berbuat yang benar, harus perfect, harus sempurna. No. Saya mau saudara mengerti, kebenaran di dalam perjanjian baru adalah kebenaran karena pemberian, anugerah. Hidup untuk kebenaran artinya Tuhan mau hari ini setiap orang percaya memandang hidupnya bahwa saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan di hadapan Allah, bukan karena apa yang kamu lakukan, bukan karena apa yang saya lakukan, tapi hendaknya kamu memandang bahwa hari ini kamu adalah orang yang dibenarkan karena apa yang anaknya lakukan. Amin. Ini kabar baik.
Beritakan kabar baik, beritakan Injil. Ada kekuatan Allah dalam Injil yang bisa menyelamatkan orang percaya. Hidup untuk kebenaran. Ingat baik-baik, artinya apa? Kebenaran karena iman. Perhatikan baik-baik. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, artinya apa? Tidak ada penghukuman. Yang kedua, hidup untuk kebenaran. Artinya apa? Kebenaran karena iman. Saya adalah orang yang dibenarkan karena iman. Kalimat selanjutnya mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Dua hal ini. Minggu yang lalu kita sudah merayakan kematian Yesus di atas kayu salib, sekaligus merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Untuk apa Yesus mati? Dia mati untuk dosa kita. Karena dia sudah dihukum, karena dosamu, karena dosa saya. Itu sebabnya hari ini tidak lagi ada penghukuman. Kita sudah mati bagi dosa. Kemudian dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Itu sebabnya hari ini kita hidup untuk kebenaran. Apa artinya? Hendaknya kita memandang hidup kita ini sebagai orang yang benar, bukan karena apa yang kita lakukan. Kita menjadi orang yang benar karena apa yang dia lakukan. Dua hal ini, perhatikan baik-baik. Kalau kamu memiliki kesadaran, tidak ada penghukuman. Yang kedua, kalau kamu memiliki kesadaran, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman di hadapan Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi sama hidupmu? Kalimat berikutnya mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Amin. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Ini kuasa kematian dan kebangkitan Yesus yang seharusnya dialami setiap orang percaya. Kalau kamu menyadari tidak ada penghukuman, kalau kamu menyadari karena saya adalah orang yang dibenarkan karena iman, saya percaya hidupmu sehat, tubuhmu segar. Karena kalau saudara menyadari kedua hal ini, tidak ada penghukuman. Saya orang yang dibenarkan. Alkitab mengatakan kamu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, tidak ada penghukuman. Apa yang kamu rasakan kalau kamu tahu tidak ada penghukuman? Dan hari ini kamu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Allah bersumpah sama kamu, aku tidak murka lagi sama kamu, aku tidak menghardik kamu lagi. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setiaku tidak pernah beranjak daripadamu. Apa yang kamu rasakan? Peaceful heart, hati yang tenang, relax, tidak khawatir, tidak takut. Amin. Kamu akan merasakan peaceful heart. Amsal berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kedua hal ini. Amin. Di tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, banyak orang sakit, bahkan banyak orang yang mati. Tapi hari ini kita sudah merayakan kematian, bahkan kebangkitan Yesus. Tuhan mau setiap orang yang percaya kepada Dia, anak-anaknya, saudara dan saya, hari ini kembali diingatkan supaya kamu memiliki kedua kesadaran ini. Tidak ada penghukuman. Yang kedua, kamu orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus di hadapan Allah. Maka saya percaya firman-Nya, janjinya akan digenapi dalam hidupmu. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Diberkatilah saudara. Amin. Jadi hari ini setiap hari mengucap syukur buat apa yang Allah kerjakan melalui anaknya. Dia berikan anaknya mati untuk dosa kita. Tidak ada penghukuman dalam hidupmu hari ini. Dan Allah membangkitkan anaknya pada hari yang ketiga untuk membuat kamu menjadi orang yang benar. Jadi aplikasikan kematian Yesus, aplikasikan kebangkitan Yesus secara praktis dalam hidupmu. Hanya dengan memiliki kedua kesadaran dalam hidupmu. Setiap hari saudara mengatakan, tidak ada penghukuman buat saya yang ada dalam Kristus Yesus. Dan aku bersyukur Tuhan, aku menjadi orang yang dibenarkan karena iman di hadapan-Mu. Dan oleh bilur-bilur-Mu aku sehat, aku sembuh, aku terpelihara sempurna. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Karya yang besar yang telah Engkau kerjakan melalui anak-Mu, yaitu Yesus yang diserahkan karena pelanggaran kami.
Semua dosa kami ditanggungkan di tubuh anak-Mu. Engkau menghukum semua dosa kami. Tidak ada satupun dosa yang terlewat. Semuanya dihukum. Sehingga hari ini, karena Engkau Allah yang adil, Engkau tidak lagi menghukum dosa kami di tubuh kami. Itu sebabnya kami percaya. Alkitab mengatakan tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Dan Engkau telah membangkitkan anak-Mu karena pembenaran kami. Engkau membangkitkan anak-Mu untuk membuat kami menjadi orang yang dibenarkan karena iman di hadapan-Mu dalam Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan, hari ini kami adalah orang yang dibenarkan karena iman. Bukan karena apa yang kami lakukan, tapi karena apa yang anak-Mu lakukan. Itu sebabnya hari ini Tuhan, dengan iman aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata, tidak lagi ada penghukuman buat kami yang ada dalam Kristus Yesus. Karena semua dosa kami sudah dihukum di tubuh anak-Nya. Dan hari ini kami menjadi orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Dan kami percaya ketika kami mengaplikasikan kematian kebangkitan-Mu dengan hanya percaya, mengucapkan, maka firman-Mu akan digenapi. Oleh bilur-bilur-Mu semua penyakit kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hari ini anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar firman-Mu hari ini, biarlah hari ini mereka menyadari tidak lagi ada penghukuman. Biarlah hari ini mereka menyadari mereka orang yang dibenarkan karena iman. Dimanapun mereka berada hari ini, biarlah firman itu digenapi. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, semua penyakit mereka disembuhkan. Mereka punya tubuh yang segar, mereka punya hidup yang sehat. Tidak ada virus, tidak ada kuman, tidak ada penyakit, terpelihara sempurna. Engkau sudah gantikan posisi kami, mati bagi dosa. Kematian-Mu adalah kematian kami. Engkau mati muda 33 tahun, supaya hari ini kami yang percaya kepadamu Tuhan, kami bisa punya umur yang panjang. Dan kami percaya anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, mereka tetap sehat, terpelihara sempurna, tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Amin.